Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Walhamdulillah, kita sudah sampai kepada pembahasan bab yang ke-7, yaitu berkenaan dengan bab yakin dan tawakal. Maka pada muqaddimah pembahasan ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau menukil beberapa ayat yang berkenaan dengan bab yang kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Maka diantaranya adalah firman Allah Ta'ala Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-22. Allah Ta'ala berfirman, وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Dan ketika mereka orang-orang beriman melihat golongan-golongan orang-orang yang bersekutu, maka orang-orang beriman mengatakan, hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami, wa sadaqallahu wa rasuluh, dan benarlah apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, wa ma zadahum illa imana wa taslima, dan tidaklah menambah kepada mereka kecuali apa? Keimanan dan keislaman. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menukil ayat yang selanjutnya, yaitu Al-Quran surat Ali Imran ayat yang 173 hingga 174 berkenaan dengan tawakal. Allah Ta'ala berfirman, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka mereka kembali mengatakan, sesungguhnya manusia, yaitu orang-orang musyrikin, orang-orang kufar Quraisy, qad jama'u lakum, telah berkumpul, fakhshawhum, agar menakuti kalian, fazadahum imana, maka bertambahlah keimanan dari orang-orang beriman. Jadi mereka tidak takut, tidak gentar dengan apa? Gertakan, ancaman orang-orang kafir Quraisy. Wa qalu, mereka menyambut, mereka membalas gertakan orang-orang Quraisy dengan apa? Dengan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah sebagai apa? Pelindung bagi kami. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadli. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada mereka. Lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana, bala bencana musibah. Wattaba'u ridwanallah, mereka mendapatkan nikmat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzu fadlin azim. Dialah Allah Rabb yang memiliki karunia yang sangat besar. Begitu pula dalam firman yang lainnya, Al-Imam An-Nawawi menukil dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kepada Rabb yang maha hidup, yang tidak akan mati. Di dalam firman yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalil mu'minun, dan hanya kepada Allah lah orang-orang beriman bertawakal. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang kewajiban seorang beriman untuk apa? Agar bertawakal kepada Allah. Di antaranya, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, maka jika engkau berazam, memiliki keinginan, hendaklah bertawakal hanya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, maka Allah cukupkan baginya di sini. Dan di akhir
pembahasan muqaddimah yang berkenaan dengan bab tawakal dan keyakinan. Al-Imam An-Nawawi menutup pembahasan muqaddimah beliau dengan apa? Firman Allah, dengan menyebutkan sifat di antara sifat-sifat orang-orang yang beriman di sini. Dalam Quran surat Al-Anfal ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman jika disebutkan nama Allah, jika disebutkan firman Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, maka jika dibacakan ayat-ayat Allah atas mereka, zadathum imana, bertambahlah keimanan yang ada pada mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Taib, barakallahu fikum. Maka dijelaskan dalam muqaddimah pembahasan bab yang ketujuh ini, yaitu berkenaan dengan bab yakin dan tawakal. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, jama'al muallif bainal yaqin wat tawakkal. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menggabungkan yaitu pembahasan antara apa? Keyakinan dan tawakal di sini. Li'anna tawakkula, karena tawakal samaratun min samaratil yaqin, merupakan apa? Buah hasil dari apa? Keyakinan. Jadi kalau misalkan seorang itu apa? Tidak bertawakal kepada Allah, maka dia enggak yakin, benar enggak? Ini sudah dipastikan. Kalau misalkan antum atau kita semua di sini tidak yakin Allah yang memberikan rizki, tidak yakin sepenuhnya, masih menggantungkan, mengharapkan kepada makhluk walaupun hanya 2% ataupun hanya 1% sekalipun, maka ini tidak membuahkan tawakal, keyakinan apa? Yang sangat besar sekali terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka perlunya apa? Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala di dalam pembahasan Kitabut Tauhid bab yang ke-33 berkenaan dengan babut tawakkul. Bab tawakal, yang dimaksud dengan tawakal adalah apa? Tafwidul umur ilallahi kulliha, yaitu menyerahkan segala macam perkara urusan, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat, kepada siapa? Kepada Allah. Jadi jangan kita sisakan walaupun 1% sekalipun ataupun 0,5%. Jadi bagaimana kita gantungkan semuanya tawakal kita kepada siapa? Kepada Allah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Urusan dunia contohnya apa? Kita mencari rizki, berbisnis, berniaga, bermuamalah ataupun yang lainnya, maka wajib bagi kita untuk apa? Menyerahkan seluruhnya perkara tawakal kita kepada Allah. Maka ini dikatakan apa? Tawakal yang sepenuhnya, dan akan membuahi atau akan menumbuhkan rasa yakin kita kepada Allah. Jadi nggak usah takut kita kalau misalkan emang terjadi sesuatu yang tidak mengenakan atas kita, sesuatu yang menyedihkan bagi kita. Kalau kita sudah tawakal kepada Allah, apa? Rasanya enteng, ya kan? Misalkan takdir menimpa kita yang buruk, di awal sebelum kita melakukan sesuatu, kita bertawakal sepenuhnya 100% kepada Allah. Maka ketika setelah itu takdir berkata lain, apa? Takdir buruk, takdir yang menyedihkan menimpa kita, bagaimana rasanya kita? Enak nggak kalau kita tawakal sama Allah sepenuhnya? Rasanya plong, nggak ada apa? Nggak ada beban kita. Tapi kalau misalkan kita ini masih menyerahkan, menggantungkan diri kita kepada makhluk, kepada orang yang kita percayai, orang yang kita hormati, hargai, orang yang kita sanjung dan muliakan, maka akan apa?
akan apa yang terjadi kalau tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan harapan kita, bagaimana akan terjadi? Uring-uringan kita, gelisah, marah, bahkan bisa sampai terjatuh apa? Menyalahkan takdir, yaitu menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini karena sebab apa? Tidak adanya tawakal kepada Allah dan tidak membawahi apa? Keyakinan di dalam dirinya. Taib. Barakallahu fikum. Yang dimaksud dengan yakin itu apa? Fal yaqinu, kata Syekh, wa quwwatul iman, dan keyakinan adalah kuatnya keimanan seorang, wassabat hatta ka'annal insan yara bi'ainaihi ma akhbarallahu bihi wa rasuluh, yaitu kuatnya iman seorang hamba dan teguhnya seperti apa? Seperti seorang melihat dengan kedua matanya apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya, min syiddati yaqinih, dari keyakinan yang sangat penuh sekali. Ini dikatakan yakin. Contohnya bagaimana antum memahami perkataan Syekh di sini? Apa itu yang dimaksud dengan yakin? Contohnya bagaimana? Kuatnya keimanan dan teguhnya seorang dalam menghadapi segala macam bentuk rintangan, sampai-sampai apa? Dia seakan-akan melihat dengan kedua matanya apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya, yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya terhadapnya. Maka ini menimbulkan keyakinan 100%. Apa tadi contohnya? Apa? Yang tadi yang sudah kita sebutkan, ya, dia melakukan sesuatu karena Allah, kemudian dia bertawakal kepada Allah sepenuhnya, kemudian terjadi sesuatu yang tidak mengenakan atas dirinya, sesuatu musibah yang menyedihkan bagi dirinya, maka dia yakin semuanya pasti karena apa? Pasti karena Allah di situ takdirnya. Baik dan buruk yang menimpa atas dirinya semua apa? Dia yakin semua Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkannya di sini. Itu yang dikatakan yakin. Dengan keyakinan dia seperti dia melihat keadaan kondisi yang Allah janjikan bagi dirinya. Taib. Barakallahu fikum. Fal yakinu wasabatun, dan keyakinan adalah keteguhan, ketetapan dan keimanan. Laisa ma'ahu syakkun biwajhin minal wujuh, tidak ada keraguan di dalam dirinya sedikit pun. Kalau misalkan kita masih ragu, yang memberikan rizki atau yang memberikan kemudahan kepada kita dalam urusan bisnis kita, dalam urusan berniaga kita, bermuamalah kita, maka ini tidak dikatakan sebagai yakin. Taib. Fayarul ghaib alladhi akhbarallahu anhu wa rasuluh, seakan-akan dia melihat sesuatu yang gaib yang Allah janjikan, yang Allah khabarkan kepadanya dan Rasulnya khabarkan kepadanya. Ka'annahu hadirun baina yadayhi, seperti dia melihat secara nyata di antara kedua tangannya. Wa huwa a'la darajatil iman, kata Syekh, dan keyakinan yang pasti dan teguh akan membuahkan tingginya derajat keimanan seorang hamba di sini. Jadi kalau antum atau kita semuanya di sini ingin mulia, ingin agung posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka di antaranya adalah apa? Maka hendaklah kita bertawakal sepenuhnya kepada Allah, akan menimbulkan keyakinan dan meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di sini. Itu kuncinya. Ya. Kemudian Syekh melanjutkan, wa hadzal yaqin yasmuru samaratin jalilatan. Adapun keyakinan ini akan membuahi buah yang sangat mulia. Jadi enggak rugi kita apa? Sangat tidak rugi kalau misalkan kita tawakal dan kita yakin sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi benar enggak kadang-kadang kita enggak yakin? Kira-kira menurut antum, benar enggak kita enggak yakin apa yang kita hadapi, resiko yang kita hadapi ini kita enggak yakin bahwasannya itu
terkadang kita menghadirkan Allah ini yang ketiga atau yang keempat, bahkan yang terakhir. Antum paham gak di sini? Jadi yang dihadirkan dulu itu makhluk manusia dulu, baru Allah. Setelah sudah mentok, sudah nggak ada jalan lagi, baru dihadirkan Allah. Sering nggak seperti itu? Kira-kira sering nggak? Kita tertimpa masalah nih, ya kan? Misalkan ada masalah dengan atasan kita, kemudian kita butuh sesuatu bantuan, bener nggak? Butuh suatu bantuan yang kira-kira membantu kita, menolong kita. Yang paling sering dihadirkan oleh manusia itu apa? Yang dicari dulu oleh manusia itu apa? Apakah Allah dulu solusinya, baru makhluk, atau makhluk dulu baru Allah? Paling sering kan dia nyari makhluk dulu ya. Ini dicari sama dia bagaimana yang bisa bantu dia, solusinya ini. Dicari sama dia solusi makhluk, sudah mentok nggak bisa, baru ya Allah. Baru dia nangis kan. Ini bagaimana ini ikhwan? Jadi ya inilah tingkat keimanan kita. Benar kan? Beginilah, seperti inilah tingkat keimanan kita. Padahal yang seharusnya, yang sepatutnya, yang harus kita lakukan adalah ketika kita menghadapi masalah atau berhadapan dengan masalah, kondisi yang tidak mengenakan bagi kita, yang harus pertama kali kita yakini, teguni apa? Adalah Allah di sini. Allah di sini yang pertama kali. Baru setelah itu kita mencari wasilah kepada siapa? Kepada makhluk yang bisa membantu kita. Jadi Allah dulu nomor satu. Jadi ini enggak terbalik. Makhluk dulu, uang, kondisi, baru Allah nomor yang kesekian itu. Waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Taib. Minha at-tawakkal 'ala Allah, maka di antara buah, kata Syekh, yang menghasilkan keyakinan adalah tawakal kepada Allah. Wat tawakkul 'ala Allahi i'timadul insani 'ala rabbih. Adapun yang dikatakan tawakal kepada Allah adalah menggantungkan segala macam urusan seseorang kepada siapa di sini? Kepada Allah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Fi zahirihi wa batinihi, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ini dikatakan tawakal. Urusan kita yang nampak itu kita gantungkan kepada Allah. Urusan kita yang tersembunyi di dalam hati kita, itu kita wajib menggantungkan sepenuhnya kepada Allah. Fi jalbil manafi', untuk apa? Mendapatkan manfaat yang menguntungkan bagi kita. Au daf'il madar, atau untuk menolak apa? Mudarat, mara bahaya, bencana, musibah. Ini semuanya kita gantungkan kepada Allah. Maka inilah yang dijanjikan oleh Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Ini janjinya Allah. Maka barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah sepenuhnya, maka Allah cukupkan baginya tawakal di sini. Jadi enggak kita kepada makhluk dulu bersedih, mengeluh, minta, baru kepada Allah. Apakah masuk ayat ini kepada kita setelah itu? Masuk enggak? Enggak masuk. Jadi bagaimana supaya kita termasuk orang-orang yang bertawakal kepada Allah? Maka hendaklah kita benar-benar yakin kepada Allah sepenuhnya dan bertawakal atas apa yang kita lakukan. Maka kita termasuk dari firman Allah, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Fa fi hataini al-martabataini, dan kedua tingkatan yang dijelaskan oleh Syekh, al-yaqinu wat tawakkul, keyakinan dan tawakal, yahsulu lil insan maqsudahu fid dunya wal akhirah, maka akan mendapatkan bagi seseorang itu tujuan yang diinginkan olehnya di mana? Dunia dan akhirat. Apa tujuan yang didapatkan dia? Atau apa hasil yang didapatkan oleh dia ketika di dunia?
Apa? Kalau misalkan seorang itu bertawakal sepenuhnya pada Allah, apa? Kira-kira? Keridhaan Allah. Tadi kan sudah dibacakan oleh kita ayatnya. Allah ridha sama kita, itu yang kita dapat. Kalau kita misalkan bertawakal kepada Allah di dunia, apa yang di akhirat nanti akan kita dapat? Apa? Ya jelas surga, ya kan? Itu yang kita inginkan, surga Allah Subhanahu wa taala, janji Allah bagi orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Ya. Maka ini dapat apa kata Syekh? Wa yastarihu, maka dia akan apa? Santai dia. Enggak ada beban dia hidupnya. Kalau dia bertawakal sepenuhnya pada Allah, dia enggak ada beban. Dia berjalan aja. Kalau misalkan ada sesuatu yang tidak mengenakan menimpa atas dirinya, santai dia tawakal. Mau bagaimanapun nanti urusan setelahnya kepada makhluk, siapapun makhluk di depannya itu, maka dia akan hadapi dengan apa? Dengan santai. Pokoknya yang membela siapa? Allah di situ di atasnya. Wa ya'isu mutma'innan, dan dia akan hidup dengan apa? Dengan cara itmain, damai, tenang dia. Urusannya tenang dia. Sa'idan, dan bahagia, gembira. Li'annahu muqinun bikulli ma akhbarallahu bihi wa rasuluh, karena dia benar-benar yakin apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa mutawakkilun 'ala Allahi, dan bertawakal sepenuhnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka kita masuk pada penjelasan firman Allah yang pertama dalam Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-22. Tsumma dzakara al-muallif ayatin fi hadzal bab minha qauluhu ta'ala. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menyebutkan firman Allah taala di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-22. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, dan ketika orang-orang beriman melihat golongan-golongan orang-orang yang bersekutu memerangi mereka, qalu hadza, maka orang-orang beriman mengatakan ini adalah janji yang Allah dan Rasulnya janjikan kepada kami, dan benarlah apa yang telah dikatakan oleh Allah dan Rasulnya di sini. Taib. Jadi yang dimaksud dengan Ahzab itu apa? Ya. Golongan, kabilah yang bermacam-macam yang mereka bersekutu untuk apa? Memerangi Rasul, untuk membunuh Rasul. Wajtama'u ala harbihi, dan berkumpul untuk memerangi Rasul yang mulia sallallahu alaihi salatu wassalam, yang jumlahnya berapa? Jumlah golongan mereka orang-orang kafir Quraisy berjumlah 10.000 kabilah yang bersatu berkumpul untuk apa? Membunuh Rasul dan para sahabatnya. Antum bisa bayangkan di sini, gemeter nggak antum kalau misalkan umat Muslim di Indonesia ini diserang oleh 100 juta orang Nasrani dan Yahudi, kira-kira kencing-kencing kali kita ya, kabur mungkin. Iya, kita bisa ngomong sekarang jihad, bener nggak? Tapi nanti ketika kenyataan, apakah kita bisa mengatakan ini jihad? Oh jangan Ustaz, ini cicilan masih banyak nih Ustaz. Ya, bayaran anak masih belum lunas ini dan sebagainya. Ya. Berbeda dengan orang-orang kaum muslimin, para sahabat, ketika mereka digertak, ketika mereka diganggu, bahkan mereka dikepung dan ingin diserang oleh 10.000 pasukan, ini Allah sendiri yang mengatakan loh. Allah sendiri mengatakan apa? Maka Allah akan munculkan kepada mereka para sahabat di dalam firman-Nya karena takutnya mereka kepada apa? Kepada orang-orang Quraisy di sini. Berarti di sini sifat apa? Sifat tabiat alamiah kan? Jadi kalau sifat tabiat alamiah manusia itu kalau misalkan diserang atau diserbu dengan golongan yang lebih banyak darinya, akan nimbul apa? Ketakutan, kecemasan. Ini tabiat manusia, nggak bisa dipungkiri. Allah sendiri mengatakan apa?
wa id zaghatil absaru wa balagatil qulubul hanajir, dan ketika mereka penglihatanmu terpana dan hatimu menusuk sampai ke tenggorokan. Jadi saking takutnya ya, para sahabat Rasul dan para sahabatnya di sini wa tazunnuna billahi dzununa, maka kalian akan berburuk sangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk di sini ya. Kemudian hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida, dan situlah diuji orang-orang yang beriman, kata Allah, dengan diguncangkan hatinya dengan guncangan yang sangat dahsyat. Antum bisa bayangkan, itu para sahabat. Bagaimana dengan kita? Paham nggak tadi? Tadi kan sudah Anda bilang sama antum, kalau misalkan ada 100 juta, yang nggak usah 100 juta, kebanyakan. Kalau misalkan ada 10 juta pasukan Nasrani dan Yahudi ingin menyaplok, menyerang Indonesia, bagaimana antum? Sudah di bagian teluk perbatasan Indonesia. Bagaimana antum misalkan? Sudah persiapan mereka, pesawat tempurnya, kemudian kapal perangnya, kemudian yang lainnya. Apa yang antum pikirkan? Keselamatan keluarga antum. Ini para sahabat saja dijelaskan oleh Allah bagaimana mereka sampai-sampai berprasangka yang buruk, ya kan, seakan-akan Allah tidak menolongnya, seperti itu. Jadi seakan-akan apa yang dilihat olehnya itu menusuk bagi hatinya mereka, saking takutnya mereka. Dan ini adalah ujian yang Allah berikan kepada siapa? Orang-orang beriman dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dengan diguncangkan hati mereka dengan guncangan yang sangat dahsyat di sini. Barakallahu fiikum. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, fanqasaman nasu fi hadhil azmah, maka manusia ketika sahabat Rasul itu dan yang lainnya dikepung oleh orang-orang Quraisy sejumlah 10.000 orang, ini terbagi menjadi berapa? 2. Dalam keadaan kondisi masa krisis, masa mencekam, masa membuat takut, ini ada dua ciri manusia, kata Syekh, yang telah disebutkan pada ayat yang kita jelaskan tadi. Yang pertama, maka Allah berkata kepada mereka, wa id yaqulul munafiqun, dan ketika dikatakan kepada siapa? Orang-orang munafik di sini. Ini golongan orang pertama. Berarti ada orang-orang munafik yang mereka bersembunyi di barisan orang-orang mukmin, di situ ada. Dan ketika dikatakan pada orang-orang munafik, walladzina fi qulubihim maradun, dan kepada orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit marad, penyakit yang benar-benar ya dia enggak percaya dengan Allah sepenuhnya, tidak bertawakal sepenuhnya kepada Allah dan yang lainnya. Ma wa'adana Allahu wa rasuluhu, atas apa yang telah Allah dan Rasulnya janjikan kepada kami, illa ghurura, kecuali hanya tipu daya belaka saja. Ini kata orang-orang munafik. Ya. Orang-orang munafik bagaimana mereka? Dan orang-orang yang hatinya sakit, mereka mengatakan ini hanyalah tipu daya belaka saja. Nggak bakal mungkin Allah dan nggak bakal mungkin Rasul menang dan para sahabatnya, sampai berkata seperti itu mereka. Ya. Fal munafiquna alladzina yadhharuna al-iman, dan orang-orang munafik yang menampakkan keimanan, wa yubtinuna al-kufra, dan menyembunyikan kekufuran mereka, walladzina fi qulubihim maradun minal mu'minin. Nah ini kata Syekh, dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dari sebagian orang-orang beriman ini. Berarti ada sebagian dari orang-orang beriman yang hatinya ada penyakit, kata Allah di situ. Qalu, mereka mengatakan kaifa yaqulu Muhammad annahu sayaftahu Kisra wa Qaisar wa San'a. Bagaimana Muhammad mengatakan bahwasannya dia akan membuka, akan memenangi Kisra, Raja Kisra, kemudian Qaisar dan
Son'a di Yaman, nggak akan mungkin. Ajib, masa dia bisa menang lawan 10.000 orang? Pakai akal dong. Ini kata orang siapa nih? Kata orang-orang munafik, ini nggak akan mungkin. Yang ada apa? Apa kalau bahasa kita? Bahlul ente percaya, paham nggak? Apa bisa orang Islam bisa menang lawan 10.000 pasukan Quraisy, pasukan yang kuat lagi pasukannya. Dari segi persenjataannya mereka lebih kuat. Kemudian jumlah bilangan mereka lebih banyak. Bagaimana mungkin bisa menang? Ini mustahil, ajib ini bagi mereka. Ini siapa yang mengatakan ini? Orang-orang munafik. Kira-kira ada nggak orang seperti itu di barisan seperti ini, orang Islam? Nah, udah, itu yang kita sebutkan, itulah benar. Sampai hari ini ada. Masa ada Islam? Mereka akan apa? Mereka akan berkata sesuatu yang menghina, merendahkan, menjelekkan umat Islam dalam keadaan kondisi apa? Umat Islam dalam keadaan bersedih. Itu. Ini orang munafik seperti itu dari dulu, dari zaman nenek moyangnya sampai sekarang. Jadi ketika Islam sudah lemah, Islam sudah apa? Dikira oleh mereka ditindas, diintimidasi dengan orang-orang kufar. Ini orang-orang munafik kan berbicara dia sesuai dengan hawa nafsu mereka. Taib. Wa huwa al-an yuhasir min man haula'in nas. Ya, dan sekarang apa? Rasul dikepung ya dari mereka manusia. Kaifa hadza? Bagaimana ini? Faqalu ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurur. Apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kecuali apa? Hanya tipu daya belaka. Ini mereka kurang ajarnya mereka, ya. Jadi mereka sama sekali nggak percaya, nggak yakin bahwasanya Allah pasti akan memenangkan umat Islam di muka bumi ini. Nggak akan percaya mereka. Ini golongan orang-orang yang pertama. Adapun golongan orang-orang yang kedua dijelaskan oleh Syekh Al-Qismus Tsani. Golongan yang kedua adalah al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Qala Allahu anhum, Allah berfirman kepada mereka, walamma ra'al mu'minun al-ahzab. Ini sebab turunnya ayat yang mulia ini, antum berfaham kan? Jadi ketika orang-orang beriman melihat dari sekelompok golongan orang mereka yang mengatakan gak akan mungkin umat Islam itu akan menang kecuali apa? Kecuali hanya tipu daya belaka, maka dibalaslah oleh orang-orang beriman apa? Apa tadi? Apa di sini dalam ayatnya di sini? Qalu hadza ma wa'adallahu wa rasuluh. Dan inilah benar apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kami. Wa sadaqallahu wa rasul, dan benarlah apa yang telah dikatakan oleh Allah dan Rasulnya di sini. Kemudian apa? Wa ma zadahum illa imana wa taslima, dan tidaklah menambah kepada mereka kecuali apa? Keimanan dan keislaman yang sangat kuat bagi mereka orang-orang yang beriman. Unzur, kata Syekh, lihatlah oleh engkau ilal farqi baina ta'ifataini, dengan dua golongan yang berbeda. Haula'i lamma ra'au al-ahzab wa ra'au hadhihi syiddah. Mereka ketika melihat golongan dari golongan orang-orang munafik, ketika kerasnya pertentangan yang ada pada mereka, alimu annahu sayaqibuha nasrun wa farjun, maka orang-orang beriman akan mengetahui, akan yakin bahwasannya mereka akan memperoleh apa? Kemenangan, dan memperoleh apa? Jalan keluar yang dimudahkan oleh Allah dari kesulitan yang menimpa atas mereka di sini. Taib, barakallahu fikum. Maka ini dikatakan sebagai apa? Hadza ghayatul yaqin, dan ini adalah tujuan dari keyakinan, an yakunal insanu 'inda syada'id wa 'indal karbi sabitan mu'minan muqinan. Dan ini adalah tujuan dari keyakinan seorang hamba kepada Allah ketika seorang dihadapi dengan kondisi apa? Kesulitan, kesusahan, galau, sedih, apalagi banyak hutang dan sebagainya, maka dia tetap teguh beriman, yakin. Ini ciri-ciri orang yang beriman.
wa yaqinuhu dhaifan. Berbeda dengan siapa? Orang-orang yang dia tawakalnya, yakinnya, kondisinya lemah. Ini sangat beda sekali kondisi dua golongan yang dikisahkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab yang kita sebutkan tadi di awal. Taib barakallahu fikum. Fa innahu indal masaib wal karbi, maka sungguhnya ketika ditimpa musibah, bala bencana dan kesusahan, kesedihan, wa rubbama yanqalib ala wajhi, bahkan bisa apa? Membalikan keadaan mereka. Ini kalau orang yang tawakalnya lemah di sini. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa minan nas may ya'budullah ala harfin, dan sebagian dari mereka menyembah Allah ala harfin, hanya di tepi saja. Apa maksudnya di tepi saja? Jadi tidak sepenuhnya dia menyembah yakin kepada Allah di situ. Hanya pinggiran-pinggiran saja. Berarti tandanya apa? Masuk enggak orang yang imannya lemah dan orang yang munafik di situ? Masuk kategori seperti itu. Jadi dia hanya yakin kepada Allah hanya di pinggiran-pinggiran saja. Fa in asabahu khairun, antum perhatikan di sini sabda Rasul, maka jika menimpa kebaikan atas dirinya, itma'anna bihi, maka dia tenang. Sekarang kita koreksi diri kita, muhasabah. Kalau kita termasuk pada ayat ini, maka kita segera apa? Bertaubat. Ini ciri-ciri orang yang dia beribadah kepada Allah hanya di pinggir-pinggirnya saja. Jadi enggak sepenuhnya dia. Jadi kalau ditimpakan sesuatu yang menyenangkan baginya, dia apa? Itma'anna. Tenang, damai, santai. Enggak ada beban dia. Plong. Wa in asabathu fitnah, maka jika ditimpakan fitnah, bala bencana, musibah, sesuatu yang tidak mengenakan atas dirinya, in qalaba ala wajhi, maka akan membalikkan keadaan kondisinya. Khasirat dunya wal akhirah, sungguh dia apa? Rugi di dunia dan di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, maka itu adalah kerugian yang sangat nyata. Taib barakallahu fikum. Ya. Wa katsirun minan nas, banyak sekali dari manusia, kata Syekh, yang dia diberikan kesehatan, diberikan rizki yang banyak, kekuatan, diberikan banyak anak, banyak, pokoknya enak lah, melimpah ruah, damai, santuy dan sebagainya, dia hatinya tenang, santai. Walakin idzabtuliya, tapi kalau disenggol dikit oleh Allah. Apa disenggol maksudnya itu? Dikasih musibah aja sedikit sama Allah, hilang rumahnya atau enggak apa, perusahaannya lagi goncang, kondisinya lagi carut marut, sedikit saja mau disentil. Apa? Wal'iyadu billah in qalaba ala wajhi, maka akan berbalik keadaan kondisinya. Yang tadinya dia merasa beriman, yang tadinya dia merasa apa? Soleh, merasa dia mukmin sejati, ketika disenggol oleh Allah maka dia berubah menjadi apa? Menjadi meninggalkan Allah. Nauzubillah min zalik. Ya. Farubbama yasilu ila haddir riddati wal kufr, dan bisa jadi, kata Syekh, sampai menyebabkan apa? Dirinya murtad dan kufur. Wa ya'tarid 'ala Allahi bil qada'i wal qadar, dan dia menolak kepada Allah terhadap takdir dan ketetapan yang Allah tetapkan padanya. Ini kalau sudah parah sekali ini. Sudah benar-benar dia hancur, misalkan di bawah dia, titik poin yang paling bawah, dari atas kemudian dia terjun ke bawah, bagaimana menurut antum kira-kira? Kalau orang yang enggak kuat imannya, bisa gila mungkin ya, stres tingkat tinggi, udah enggak mikir lagi ya Islam apa, dinasehatin sabar, udah enggak masuk, orang seperti itu enggak masuk sabar. Yang ada gila dia bisa mungkin. Nah, itu karena sebab apa? Karena sebab dia beribadah kepada Allah hanya di pinggiran-pinggirannya saja. Nah, ini kalau misalkan kita seperti itu, maka hendaklah kita apa? Bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Wal iyadzubillah, nauzubillah min dzalik. Wa bitali yakrahullaha, dan selanjutnya dia akan membenci Allah. Wal iyadzubillah
Nauzubillahi min dzalik li'annahu kana fil awal, karena ketika di awal apa dia? Lam yusibhu al-adza wala al-fitnah. Dia tidak ditimpakan apa? Baginya sesuatu yang mengganggu dan fitnah baginya. Walakinnahu fis tsani, akan tapi ketika kondisi kedua, asabathul fitnatu fanqalaba ala wajhi, maka ketika kondisi yang kedua Allah timpakan fitnah, maka berubahlah kondisi keadaannya menjadi orang yang uring-uringan, galau, emosian, mencela takdir, menghina takdir, bahkan sampai tidak menerima ketetapan takdir yang buruk yang Allah tetapkan kepada dirinya. Wal iyadzubillah, na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang, ya. Baik, kita cukupkan pertemuan kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.